Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Nah, kali ini saya sedang mengoprek untuk frekuensi counter. Iseng-iseng saya kembali track back ke percobaan saya sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya buat untuk desain osiloskopnya Mirko Pavlesky yang memakai LCD 16x2 yang bisa diatur untuk timingnya ya, bisa diatur untuk timernya. Kemudian dari situ saya hari ini berhasil memporting dari LCD 16x2 ke Nokia 5110 dan di sini hasilnya seperti ini. Di sini sebagai signal generator tes ada gelombang kotak dari XR2206 yang bisa saya mainkan hingga 1,2 MHz. Kemudian input di D5 ya, untuk frekuensi counter itu selalu memakai digital 5 karena di situ adalah input untuk timernya. Kemudian ada pengatur ini untuk ininya, bisa dipencet-pencet ini untuk T ini. Get time ini bisa kita atur 10 second, 1 second, kemudian berapa 0,1 second, maka akan beralih-alih ya di sini ya. Ini adalah signal pada gelombang kotak di frekuensi 1000 Hz atau 1 kHz. Dari sini kemudian akan saya naikkan frekuensinya. Ini pada get time 0,1 second alias 100 millisecond. Ini harus dipindah chambernya dan ini sekarang berada di order kilohertz. Ini terbaca pada frekuensi 86,42 ya. Kemudian ini kita coba ini pindahkan untuk get time-nya jadi 1 second seperti ini. Kemudian kita naikkan saja untuk frekuensinya. Oh, ini sudah full, ini sudah full, ini hanya fullnya pada frekuensi 86 kHz. Kemudian saya naikkan pada range yang paling tinggi. Nah, dia membacanya 1,2 MHz. Nah, di sini ini masih jeleknya di sini nih, karena saya harus membuat ini agar megahertz ini Z-nya tidak turun ke bawah. Ini juga pekerjaan coding di sini, tidak gampang tinggal geser gitu aja, ternyata nggak gitu. Karena ini juga harus ditempatkan mengenai titik di mana untuk set kursornya harus tepat. Selain itu, kalau misalkan set kursor itu saya pindahkan, nanti akan berpengaruh ke angkanya juga. Tidak bisa seperti itu. Untuk membuat otomatis itu adalah pekerjaan coding. Ini pada 1,2 MHz seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita pindahkan ke kilohertz. Nah, kalau kilohertz seperti ini, terbacanya 12 ribuan, tidak tepat. Ini harus kita tepatkan dengan pembacaan agar dia bisa membaca 1,2 MHz seperti ini. Dari sini kemudian saya akan jelaskan mengenai skema dan juga codingnya dari laptop. Untuk project ini adalah reboot atau juga modifikasi dari project saya sebelumnya yang mencontek dari projectnya Mirko Pavlesky yang ini. DIY Simple Frequency Counter up to 6.5 MHz. Nah, kalau desain aslinya adalah seperti ini, jadi kemudian saya ambil cepatnya saja, saya tidak mengukur untuk gelombang sinus. Kalau untuk gelombang sinus harus ditambahkan penguat HF atau booster daripada input ya, agar bisa menaikkan voltase sinyal di bawah 1 volt itu agar menjadi besar hingga bisa dibaca oleh frekuensi counter. Tetapi kalau untuk
pada mode pulse, ini berarti kita langsungkan saja bypass tanpa menggunakan rangkaian preamp ini, sehingga kita bisa langsung pakai sebagai frekuensi counter untuk gelombang kotak ya. Dan sudah saya input tadi bahwa untuk XR2206 itu mampu hingga 1,2 MHz. Kemudian switch ini adalah dengan pull up 10 kilo di sini ya. Ini 10 kilo ini mendapat input ke digital 8. Kemudian saya rubah ini menjadi inputnya ke digital 10. Ini enggak masalah, ini adanya masalah karena saya pergunakan untuk yang lain. Kemudian ya sudah, kalau ini dipencet maka akan ini ya, memindahkan seleksi pada gate time, apakah bisa dipilih 100 milisecond, 1 second, atau 10 second. Oke, dari skema kemudian kita akan ke pembahasan yang paling menarik ini, yaitu pada kodenya ya. Nah, ini saya buat tulisan ini agar besok saya nggak pusing-pusing lagi. Ini salah ini saya. Ternyata sebelumnya ini tidak. Pas saya perhatikan, saya pikir D7 ini sebagai input. Ternyata D7 ini adalah tadi sebagai switch input ya, input untuk mengganti gate time. Dan kemudian untuk SPI ada fruit underscore gfx.h, kemudian ada ini yang dua nih, ini boleh kita disable karena ini digunakan untuk grafik. Yang penting adalah ini ada fruit underscore pcd 8544.h, ini adalah sebagai library yang digunakan untuk menulis teks ke layar Nokia 5110. Dan untuk include frec_count.h ini adalah untuk library gitu aja Indonesianya, untuk library-nya dari frekuensi counter. Ini adalah yang paling pokok nih. Frekuensi counternya nggak akan kerja kalau nggak ada fcount di sini. Kemudian ini adalah inisiasi untuk layarnya, ini harus ada setelah include ya, ditulis saja. Ini kita bisa dapatkan dari project-project yang lain nih, karena sama. Kalau misalkan Anda bingung maka tinggal copy paste aja dari sketch yang lain, tetapi hanya yang kita perlukan. Kemudian untuk 76432 ini adalah untuk alamat hardware-nya ya, pin out ke masing-masing itu. Saya nggak lupa ini reset, kemudian clock, in, kemudian apa ya, alamat ini yang penting nih ya. Oh ini Pak, kenapa kok angka 5 dilewatkan ya? Kan balik lagi, angka 5 itu harus kita khususkan hanya untuk input frekuensi counter, maka tidak boleh dipakai untuk display. Yang kita boleh pakai selain angka 5 tentunya. Kemudian void setup pin mode 10. Nah ini sudah saya rubah nih, tadi saya bilang untuk input interval switch saya pindah ke digital 10. Frec count begin ini untuk inisiator setelah setup, untuk agar bisa running frekuensi counternya. Analog write di sini ini adalah untuk PWM output. Ini bisa di disable dengan cara seperti ini kalau kita pakai begitu, agar ya, karena nggak pakai ya, biar nggak ganggu maka bisa ditutup seperti ini. Dan ini ada yang tadi inisiator khusus, ini harus ada di bawahnya setup. Unsigned long F, float F0 ini adalah untuk penentuan frekuensinya nantinya. Ini masih akan diproses, ini sebagai input ya, variabel input frekuensinya. XN saya ngerti nih, maka saya akan cari apa sih maksudnya ini. Saya belum sampai ke sini, ini level tingkat kelas dewa. Void loop, digital read, segala macam yang juga kelas dewa, biarkan saja. Dan kemudian saya melakukan seperti ini. Nah ini sebelumnya tadi kan gerombol tadi ya, kemudian saya enter agar saya ingin tahu flow-nya kalau secara atas bawah seperti ini, agar tidak terlalu rapat. Balik lagi tadi untuk penentuan ininya, untuk titik koma ini selalu sebagai titik awalan ketika kita akan membuat larikan seperti ini.
Ini agar kita tahu seperti apa sih larikannya. Nah, seperti ini kan, ini harusnya enter. Nah, seperti ini, tapi kan biarkan saja seperti ini agar tidak, karena clash ya, apa istilahnya, ada istilahnya sih. Tapi akulah kita cukup tahu saja. Kemudian semua ini sama, ini untuk entry yang ini itu sama dengan yang tadi dari aslinya. Kemudian saya tinggal merubah seperti display set cursor nih, berarti kalau ada pada library LCD 16x2 bukan display.set cursor tetapi LCD titik set cursor. Nah, ini tinggal ganti saja karena untuk memprogram dan komen daripada Nokia 5110 itu kita harus memakai display titik, baru kemudian perintahnya. Nah, kalau untuk seperti titik 2 titik koma seperti ini basic ya, ini sama nih. Di display apapun akan selalu menggunakan tanda kutip 2 atas. Kemudian di sini ada delay 500. Ini delay ini kalau kita mainkan ini akan pengaruh ke kelap-kelip ke ininya ya, ke display ya. Kalau misalkan kita tambah maka displaynya akan nggak terlalu flicker. Tetapi kalau misalkan dikecilkan, saya sudah coba kecilkan ini hingga angka 100 milisecond masih bisa. Tapi pada 500 milisecond tuh flickernya menyakitkan mata. Ya paling enak ya 500 milisecond. Kalau ini Anda hilangkan, gambarnya nggak akan tampil. Tetapi kalau terlalu lama, misalkan lebih dari 1000, maka gambarnya juga terlalu lama flickernya. Display titik display adalah sebagai penutup. Kalau ini hilang, maka displaynya akan blank. Kemudian ini kan sudah down up loading, maka tampilannya adalah yang saya jelaskan di bagian video dari breadboardnya tadi. Jika Anda masih punya ada pertanyaan, silakan layangkan komentar. Jika Anda perlu sketsnya ini, maka saya dengan senang hati akan memberikannya kepada Anda. Nah, untuk cara agar bisa side by side nih, saya kembali reminder untuk kawan-kawan yang juga berminat terhadap Arduino. Ini bisa seperti ini ya, agar bisa side by side itu memudahkan kita untuk compare. Sehingga ini diminimize dulu dua-duanya dan tidak boleh ada window apapun yang terbuka. Kemudian kita klik di sini, kemudian show side by side, window side by side. Nah, akan seperti ini ya. Nah, dengan begini ini akan mudah nih kita untuk membandingkan ya. Kemudian tentunya ini sudah saya modif ya. Di sini modifnya ya. Untuk ininya ya seperti ini, untuk preamble ini untuk keterangan agar besok atau misalkan kode ini saya publikasikan untuk Anda semua, maka agar ada informasi awal ini apaan sih begitu loh. Dan kemudian saya kodenya di sini, ini kan untuk yang awal include-nya harus ada dua, ini ada dua komponen ini, frag count.h kemudian liquid crystal.h. Kemudian ini untuk inisiasi dari LCD-nya ini ya berarti basic standar umum, bisa dicontek dari Hello World dari LCD 16x2. Ini diikutin saja. Dan kalau ini misalkan seperti ini ya kodenya ya, rumit kan. Nah, kodenya seperti ini. Ini kalau saya maximize. Nah, kemudian di bawah void setup ini pin mode 7 input. Ini adalah untuk switch gate time tadi. Kemudian untuk frag count begin ini untuk inisiasi dari frag count. Ini terletak di setelah setup. Dan yang membuatnya bisa terbaca dengan baik itu ada tambahan kode ini yang kadang kita semua kan nggak ngerti ini apaan nih. Ini ada integer x n 3r, ini saya ngerti maksudnya, pokoknya ini harus ada. Ini yang ngerti yang programmer level tingkat tinggi ya. Kita di sini melakukan ATM yang paling mudah sajalah dulu, jangan terlalu ribet, sambil kita belajar tentunya. Kemudian di bawah void loop ini semua ini adalah aslinya ya, semua ini. Dan yang menentukan dari
adanya F ini adalah untuk frekuensi, ini LCD print ini adalah untuk penentuan ini ya, hanya tulisan ya ini ya. Jadi LED set kursor seperti LED set kursor adalah untuk meletakkan kursor awal dari atau titik awal di mana angka atau huruf atau karakter yang akan kita letakkan atau kita tulis. Dan kode ini akan otomatis, yang ini kode ini adalah untuk sebagai kode untuk itu loh, memilih antara ketika kilohertz, ketika megahertz, maka kodenya seperti ini. Kode ini sebenarnya akan lebih gampang kalau misalkan ini dibuat ini ya, dibuat lariknya. Kalau seperti ini memang kelihatannya mudah dipahami, tetapi ini juga kita kan pengen tahu nih, kan terlalu rumit nih, ribet nih. Nah, ini bisa kita split seperti ini. Misalkan ini pokoknya adalah perhatikan untuk tanda titik koma. Titik koma, kemudian ini boleh di enter. Kemudian boleh di enter. Kemudian boleh di enter. Harus pada titik ini ya. Kemudian ini boleh di enter, kemudian ini juga boleh di enter, kemudian ini juga boleh di enter. Nah, ini kan lebih gampang nih. Kemudian kurawal buka, kurawal tutup ini juga menentukan ini jangan sampai hilang, dan tempatnya harus seperti ini harus seperti ini gitu harusnya ya. Nah, kode ini harusnya kalau secara program yang bagus ini harus seperti ini nih. Kurawal buka, kurawal tutup ini adalah mengacu pada dasar-dasar programmer C atau C++ ya, seperti ini. Sehingga larikan ini akan larik gitu. Ini pun ada aturannya ketika misalkan ini posisinya di mana begitu ya. Posisi ini tidak masalah kalau untuk seperti ini ya, tetapi kalau misalnya ini ada karakter lain atau juga titik koma ini pengaruhnya, kecuali komen ya. Kalau komen misalkan di sini kita letakkan komen di sini dengan garis miring 2 ke kanan, kemudian ini misalnya ya tes komen ya, maka akan seperti ini. Kemudian dari sini udah jelas ya, walaupun nggak jelas-jelas amat, anggap aja ngerti. Pokoknya rumus awalnya adalah ketika ingin mencoba suatu project itu adalah compile dulu deh, down nggak. Kalau compile down berarti itu bisa kita buat dalam hardware-nya. Software-nya down berarti down compiling kemudian upload oke. Tapi belum tentu oke, karena nantinya Anda akan temui masalahnya kok kayak gini ternyata, walaupun sudah oke tapi ternyata tidak oke. Nah, itu perlu program lagi yang kita cari masalahnya. Berbicara tentang frekuensi counter Arduino, maka kita tentunya akan selalu berpatokan pada dua library ternama dan terkenal dan paling banyak digunakan, yaitu satu dari yang menulisnya adalah Martin Navrat. Sayang sekali untuk saat ini tidak bisa saya akses untuk halamannya, entah kenapa down kali. Di DE itu Jerman ya, jadi satunya Martin Navrat, dan seperti ini untuk ininya ya, kodenya. Cari aja di example, saya sudah nginstal kok. Frag counter. Nah, yang ini ya, Martin Navrat. Nah, ini tinggal gampang sekali. Ini pada serial ya. Kemudian compile. Nah, kalau down compiling berarti bisa kita upload ke Arduino dan tinggal ini saja diakses dengan serial monitor pada kecepatan 115/200 dari tool, kemudian serial monitor, kemudian sesuaikan untuk kecepatannya di sini 115. Nah, ini harusnya kalau nanti dikonek ke Arduino-nya, ini akan keluar tulisan di sini hasil pembacaannya.
Jadi dari Arduino dikirim ke laptop lewat serial, kemudian ditampilkan di serial monitor dengan menggunakan serial mon dari Arduino IDE di sini. Dan yang nomor 2 yang juga terkenal dan banyak sekali dipakai semua orang, yaitu Frag Count Library by Paul Stoffregen dari pgrc.com. Nah, di sini dijelaskan antara beda frag count versus frequency measure. Nah, ini ya, frag count itu bagus 1 kHz hingga 8 MHz hingga 65 MHz pada TINSI 3.0 ya, bisa cepat sekali. Kemudian untuk frequency measure hanya akan valid hingga 1 kHz. Jadi karena kita sering pakai 1 kHz ke atas, maka pakainya frag count, tidak pakai frequency measure. Nah, ini dijelaskan di sini mengenai konsepnya seperti ini loh. Nah, kalau frag count itu membaca antara ini sinyal bentuknya seperti ini. Kemudian interval, gate interval ini akan dihitung di rata-rata. Frequency measure itu akan menghitung pada puncak sinyal di sini saja nih. Sini nih. Ya, nih. Ini dihitung satu cycle adalah ketika dari sini kemudian dari sini satu cycle segini. Oh, ini satu cycle itu segini nih. Naik kemudian satu cycle. Tapi ini tidak akurat jadinya, maka digunakan frag count dengan cara seperti ini. Kalau frag count adalah dihitung berdasarkan gate interval fixed time-nya. Begitu juga dengan frag counter dari Martin Neurath. Ini bisa diakses di GitHub-nya ini Paul Stoffregen. Ini saya sebutkan. Sayang sekali untuk punyanya Martin Neurath down lagi down. Nah, di sini ini ada update. Terakhir update ya sekitar 9 bulan, 8 bulan yang lalu. Kemudian ya tinggal ini di download aja toh, download kemudian dikopikan ke tempat folder dari Arduino library di My Document Arduino, kemudian pasti ada libraries. Nah, di sini letaknya ya, dikopikan ke sini dalam bentuk ini folder ya. Kalau zip berarti Anda unzip, atau bisa juga Anda pakai ini prosedur menambahkan library dari Arduino IDE yang ini. Kalau Anda bisa, tapi kadang ini harus diinstal manual, tidak bisa memakai IDE Manager ya. Jadi demikian pemirsa mengenai pembahasan kita tentang cara pemrograman sebuah frekuensi counter Arduino dengan mempergunakan library-nya Paul Stoffregen fragcount.h yang dari pgrc.com. Semoga apa yang sudah saya sampaikan secara panjang lebar dari awal hingga akhir ini bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu seperti apa programming Arduino untuk frekuensi counter. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Diaktifkan juga notifikasinya, loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.